Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, hari ini mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, menghadapi sidang putusan. Hakim akan menilai apakah Rafael terbukti bersalah melakukan TPPU dan gratifikasi atau tidak. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Valerie Budianto, langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Selamat siang, Valerie, bagaimana jalannya sidang vonis Rafael Alun? Ya, Jason, hingga siang hari ini sidang vonis untuk Rafael Alun Trisambodo masih belum dimulai. Awalnya sidang ini dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kalau kita melihat pada jadwal di SIPP. Namun saat ini pukul 14 waktu Indonesia Barat sidang masih belum dimulai. Tadi sekitar pukul 11 sempat diinformasikan oleh pihak kuasa hukum bahwa persidangan memang ditunda menjadi pukul 13 waktu Indonesia Barat karena Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa yang sedang menangani perkara lain di saat yang bersamaan. Namun tadi sekitar 5 menit yang lalu kami mendapatkan informasi dari pihak kuasa hukum kemudian juga petugas keamanan yang berada di sini bahwa sidang kembali ditunda menjadi pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sehingga kurang lebih sekitar 30 menit dari sekarang kita akan sama-sama melihat apa putusan hakim, vonis hakim terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Kemudian juga hal lain hingga saat ini pukul 14 maksud kami masih belum melihat kehadiran dari Rafael Alun karena biasanya Rafael selalu tiba tepat waktu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ia masuk melalui pintu utama, tidak ke ruang transit terlebih dahulu melainkan langsung masuk ke dalam ruang sidang. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat kehadiran yang bersangkutan terkait dengan kehadiran penyidik KPK, JPU dan juga kuasa hukum sudah hadir sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini karena memang sidang dinyatakan ditunda dan baru akan dimulai sekitar 30 menit sehingga banyak dari penyidik dan juga penyidik KPK dan juga pihak dari kuasa hukum yang keluar dari ruang sidang terlebih dahulu, lalu nanti sekitar pukul 14.30 baru sama-sama berkumpul di dalam ruang sidang, menyaksikan dan juga mendengarkan apa hasil vonis putusan dari Ketua Majelis Hakim terhadap Rafael Alun Trisambodo. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan pihak kuasa hukum dan juga pihak jaksa penuntut umum menanyakan terkait dengan apa persiapan dan juga ekspektasi dari putusan yang akan dibacakan hari ini. Disebutkan oleh keduanya adalah terkait dengan persiapan, mereka sepakat hari ini tidak ada persiapan khusus. Mengapa? Karena mereka sudah menjalankan bagiannya masing-masing sejak sidang pertama hingga saat ini sudah melalui rangkaian dari persidangan, mulai dari sidang perdana, kemudian eksepsi, lalu juga ada sidang-sidang lainnya dan sudah menghadirkan bukti-bukti yang pastinya sudah sesuai dengan pihak masing-masing. Misal untuk pihak kuasa hukum berarti sudah membela kliennya, sedangkan untuk pihak dari jaksa penuntut umum juga sudah mengeluarkan apa yang menjadi penting dan juga poin-poin yang dijabarkan untuk menuntut Rafael Alun Trisambodo. Terkait dengan tuntutan, kita ketahui bersama Rafael ini pada pekan lalu dituntut dengan hukuman penjara sebanyak 14 tahun penjara atau dan juga denda sebanyak 1 miliar rupiah. Kemudian juga ada uang pengganti senilai 18,9 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun kurungan penjara. Nah, kemudian dalam pledoinya, kemudian juga dalam dupliknya dinyatakan bahwa pihak kuasa hukum meminta agar Rafael Alun Trisambodo ini dilepaskan dari segala tuntutan karena meskipun memang kalau memang terbukti benar dugaan gratifikasi dan juga TPPU ini telah dilakukan oleh Rafael Alun, namun ia ini dibenarkan karena tindakannya ini sudah teruji secara administratif dan oleh karena itu maka sudah seharusnya dinilai oleh pihak kuasa hukum terhadap Rafael Alun Trisambodo ini dapat dilepaskan dari segala tuntutannya dan juga tidak perlu menghabiskan waktu mendekam di penjara. Kemudian juga hal lain yang tentunya menjadi menarik terkait dengan permohonan vonis terhadap Rafael Alun yang diajukan ini lepas dan bukan bebas karena sebenarnya ada perbedaan antara bebas dan juga lepas. Kalau misalnya bebas, putusan bebas itu berarti majelis hakim menilai tindakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Rafael Alun itu terbukti secara sah dan meyakinkan memang telah melanggar, yaitu berarti dugaan dari TPPU dan juga gratifikasi, sedangkan tidak terbukti maksud kami kalau misalnya putusan bebas, namun kalau putusan lepas, tindakan dari Rafael Alun ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti maksud kami secara sadar meyakinkan, namun karena tindakannya ini merupakan sebagai yang disebutkan sebelumnya teruji secara administratif, maka tidak ditemukan unsur kesalahan di dalamnya. Dan oleh karena itu kita harus sama-sama menantikan apa hasil dari vonis majelis hakim, pertimbangan berdasarkan dari hasil
rangkaian persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari mendengarkan keterangan saksi-saksi dan juga mendengarkan tuntutan pledoi pembelaan pribadi dari Rafael Alun, karena selain meminta kliennya agar bisa dilepaskan dari segala tuntutannya, pihak dari kuasa hukum juga meminta agar Rafael Alun ini dapat dipulihkan nama baiknya dan juga ada pengembalian sejumlah aset. Kita sama-sama nantikan bagaimana jalannya sidang vonis Rafael Alun yang dijadwalkan akan dibacakan sekitar 30 menit dari sekarang. Sementara demikian, Jason kembalikan dari studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.